Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah alayya futuhal arifina bihikmatika wansur alayya rahmataka wa dzakirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Kau digugah, sing boleh digugah. Di tengah sirai, di tengah lihat ke atas mendelik. Telik mendelik dhuwur. Sing suwe setengah jam ngatine ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi wa fadlihi wa asrarihi wa bi muridihi wa masyayikhi wa qurra'i musannafatihi fid darini. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sayyidina wa anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa wafiqna fi darasatina wa ta'allamna wa anfa'na. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa jalna wa Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan hasanan. Allahumma rzuqna qalban khashi'an wa faman khalisan bi kitabika wa sunnati rasulika sallallahu alaihi wasallam wa anfa'na bima 'allamtana min ulumid dini wa dunya wal akhirah wa wafiqna bi an na'mala bi a'malin salihah amin ya rabbal alamin. Wa dzalikal atma'inna lilladzi yastatabi'u as-sabru fid dharra'i wasyruqu 'ala sarra wal imanu billah wahdahu ilahan wa rabban manhaj hayatin kamilin la mujarrad aqidatin tu'miru dhamir wa tasqutu fi nur. Wal imanu billah ya wahdahu ala suwijine iman ya wahdahu ala suwijine Allah ya ilahan ala dadi pangeran wa rabban lan ya pangeran iku manhajun hayatin kamilin iku dadi manhaj atau cara yang sempurna atau kehidupan yang sempurna ya. Jadi kesempurnaan hidupnya menungsa iku krana anane iman ya. Di awal-awal sudah saya katakan bahwa tingkat atau studi tentang spiritualitas ya, yang sejak dulu dikatakan dalam filosof para ahli filsafat dan sekarang itu ada aliran spiritualisme lah ya. Tetapi kekurangan dari studi barat ini karena orang anak imane ya. Jadi kebaikan nilai-nilai universal ya, nilai-nilai islami atau nilai-nilai Qur'ani, nilai-nilai Rabbani ya, itu bisa kepada siapa saja. Kita punya banyak tokoh yang non muslim tetapi perilaku spiritualnya tinggi ya. Contoh saja kalau yang sekarang, kalau dulu kalau di kaum Nasrani misalkan ada Bunda Teresa, ada Dalai Lama di Buddha Tibet ya, ada Mahatma Gandhi ya.
Itu orang-orang yang secara spiritualitas ya itu tinggi. Dalam arti tinggi itu apa? Ya menyebarkan kedamaian, persis seperti apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Al-Qur'an. Hanya saja ya iman mereka berbeda dengan kita. Nah, mereka biasanya lebih kepada ya alam semesta, mentok ya pada keberadaan alam. Kalau kita punya keberadaan pada iman, ya mengetahui adanya Allah Subhanahu wa taala yang memang itu adalah zat ya al-khaliq ya al-musabbib li kulli syai' ya wa huwa ala kulli syai'in qadir ya. La mujarrad aqidatun tuhmar dhamir wa tasqubu fihi nur ya. Jadi iman ini bukan hanya sekedar akidah, keyakinan ya yang ada di dalam hati, tetapi juga menjadi manhaj ya, cara ya, titik tolak, fondasi utama ya, fondasi utama seluruh perbuatan kita dalam kehidupan ya. Dalam rukun Islam itu kan syahadatain yang pertama, tapi syahadatain itu kan ya mudahnya tidak kelihatan. Yang harus kelihatan apa? Ya rukun kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu yang harus kelihatan. Sholat kudu katon ya, puasa, zakat, haji semuanya kelihatan. Tapi landasan keempatnya ini, iman ini tidak terlihat ya. Maka bukan hanya iman ini, bukan hanya kemudian katon ya wis iman dah ya, jadi manhajul hayah ya. Ya, kemarin saya katakan ya, orang yang mengetahui seluruh isi Al-Quran dengan baik ya, kemudian dia mau masuk atau beriman atau melihat tanda-tanda ya kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu bisa dari mana saja. Dari semut, dari biologi ya, misalkan mempelajari anatomi tubuh, ya ujung-ujungnya pada iman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali lagi kepada setelah lebih mendalam lagi ya munculnya pada keimanan ya. Ini bagi orang yang beriman. Kalau enggak, yang munculnya ya sudah, biasanya sudah selesai ya, hanya aja pada ya disebut mereka biasanya ada apa ya, kayak energi atau Tuhan dalam artian sesuatu yang di luar ya, di luar alam semesta ya. Ada lagi yang kepercayaan ataupun dalam kalangan ilmuwan itu, saintis misalnya ya, itu ya ilmu pengetahuan itu ya. Manhajul hayatun yaqumu ala qaidatul ubudiyyah lillahi wahdah. Nah, dan semua jalur, semua apapun yang kita kemudian lakukan ya dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya muaranya satu, ala qaidatil ubudiyyah ya, bahwa ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, itu benar-benar akhirnya jadi pada siapa saja ya, di mana saja, dari arah mana saja ya. Ya wong sinau matematika yo anjuke tauhid, sinau biologi yo anjuke tauhid, sinau apa maning sosiologi ya juga tauhid, sinau astronomi ya juga tauhid ya, sinau fikih ya juga tauhid karuan ya, sinau ilmu mantek, ilmu kalam, filsafat, semua cabang ilmu yang kita ketahui sekarang ini ya, kalau kita pelajari dengan mendalam ya sesungguhnya adalah ya apa ya, pancaran atau sesuatu yang terlihat dari rasa iman itu tadi, tauhid ya. Jadi bahkan tidak hanya belajar, perilaku kita semuanya yo ngaji yo karena tauhid ya, ya buang sampah ya karena tauhid ya, apa maning ya, bersihi kamar ya, jaga kesehatan ya, mangan nginum ya, kabeh itu menjadi ala qaidatil ubudiyyah ya. Intinya pada penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kesadaran diri bahwa kita ya
itu adalah seorang abdun, hamba, ya. Sing apapun yang kita lakukan sesungguhnya adalah perintah atau memang perilaku, ya, seorang hamba, ya. Sing apa ya, sing ngarep-ngarep ridhone, ya, tuannya atau pangerannya atau pemiliknya, ya. Nah, maka filosofi hamba, perbudakan bahasanya dulu itu, ya, sangat pas, ya, dengan sekarang ini kalau kita menyadari bahwa tidak ada satupun di antara kita itu yang menjadi bos atau menjadi tuan dari orang lain, ya, dalam hal ubudiyah, ya. Jadi penghambaan, ya, kita mungkin tunduk pada aturan, ya, mari saya katakan, ya, melaksanakan undang-undang, ya, melaksanakan atau terima Pancasila. Lo intinya Pancasila, undang-undang semua itu ya ketuhanan, ya, pada kebudakan kita, ketaatan kita. Jadi itu hanya jalur lewat saja, ya, jalur lewat saja, nah, bukan tujuan akhirnya. Itu kalau kita menjadi orang yang beriman. Manhaj qaidatul umdah wal khudu'u li rububiyyatihi wahdah, ya. Dan juga ketundukan, ya, kepada li rububiyyati, kepada rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat sing ngatur, ya, sing ngopeni, ya, rububiyah itu jadi robba, ya. Ya, pangeran kang mengerani atau sing ngopeni, sing ngatur, Rabbal alamin, sing ngatur saalam kabeh, ya. Jadi kesadaran kita pada titik puncak bahwa semuanya, ya, yang kita atur adalah, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, maka itulah yang harus kita sadari. Jadi kita selalu berbuat apapun, ya, kebaikan, nah, dan Gusti Allah tidak ada perbuatan yang jelek yang merusak kemudian kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Seorang budak, seorang hamba, ya, ya, pasti ketika berbuat kejelekan, ya, bahasanya, ya, bukan perintah tuannya lah, ya. Ya, jadi kalau tuannya jelek itu, ya, apa namanya, bukan tuan yang baik, ya. Ya, budak itu ketaatan, ya, kepada kebaikan, ya, kebaikan. Kalau bahasa asalnya kebaikan tuannya, apa pemiliknya, ya. Allah Subhanahu wa taala juga hanya memberikan kebaikan, ya. Kalau kemudian kita bangkang, ya, maksiat dan lain sebagainya, ya, itu berarti kita menjauhkan diri dari kesadaran kita sebagai seorang hamba, orailing. Maka dikatakan kalaupun hamba tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan ada seorang hamba pun yang bermaksiat. Nah, karena intine kowe eling, wong sing lagi maksiat kowe mesti lagi ora eling karo pangeran, ya. Nah, mesti lagi tidak dalam keadaan ingat, ya. Tapi kalau ingat terus, ya tidak mungkin maksiat, ya, karena yang ada adalah al-khudu, ketundukan kepada rububiyatillah, atau bahwa Allah zat sing, ya, mengatur segalanya. Wa takhallus min rububiyatil makhluqina, ya, dan menghilangkan atau membersihkan diri dari rububiyatil makhluqin, ya. Ya, mengejawantah dari menggantungkan pada apa urusan atau pengaturan, ya, atau apa pengaturan menungsa, ya. Ya, sikap ini bukan kemudian diartikan sebagai sikap yang pasrah, ya, sebagaimana yang diajarkan oleh aliran Qadariyah, aliran Jabariyah, ya, yang semuanya pasrah pajarene Gusti Allah, ya.
sampai kemudian kita berbuat jelek pun dianggap itu perbuatannya Allah, bukan, ya berbeda. Ya, perbedaannya bahwa kita itu menjadikan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan kebaikan, ya itu adalah sesungguhnya jalan untuk memahami dan melihat, merasakan, ya mengerti tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya gampangannya, kita mau belajar apapun, mau menekuni bidang apapun, ya mau melakukan apapun, ya mau ya, bekerja apapun, itu harus ada kebaikan di dalamnya, ya. Kebaikan yang menyadarkan bahwa kita ini tunduk atau menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau dalam bahasa yang lain itu ada nilainya. Ya, dan nilai itu value, ya kalau dalam bahasa Inggris itu biasanya dinamakan, kalau kalangan spiritual itu dikatakan value-nya. Dan value itu mesti baik. Nilai, ya nilai inti ajaran, inti sebuah ajaran Islam, ajaran itu mesti baik, ya. Dan nilai-nilai itulah yang dibawa oleh orang-orang baik yang menyebarkan tadi, ya. Meski di situ mungkin belum ada tidak ada iman, kayak sekarang pemimpin kayak paus atau apa, ya kan menyebarkan kedamaian. Dulu ada Dalai Lama, ya di Tibet, ada Bunda Teresa, ada Mahatma Gandhi, ya di mana di India. Itu semua ajarannya kan ajaran kebaikan, ya. Hanya minus keimanan saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi titik tolaknya itu lebih pada makhlukin, ya, ya pada makhluk, memperhatikan sesama makhluk, ya. Wahisabu, ya hisabnya apa caranya. Kalau memang dia nggak beriman pada Allah, ya ya sudah selesai tugasnya, ya. Tapi seperti kita yang dicontohkan oleh kita itu sebenarnya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sampai sekarang ya langgeng sampai ila yaumil qiyamah. Ya, wa fi hadzal manhaji minal mawa'amati ma'al fitratil basyariyah, ya wa ma'al hajatil haqiqiyah li hadhil fitrah. Ya, dan ini sesungguhnya sudah fitrahnya menungsa, ya. Kita melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, segala yang kita lakukan adalah ya bentuk penghambaan kita, ya, bahwa menyadari, ya, bahwa semuanya itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bae sing tangi sing turu digugai, turu bae. Nah, wis mau wis bar subuh wiridan ya turu, lagi turu, ya lagi ngaji ya turu, ya nyong jaluk diantara telu, ya zikir pada sholat karo zikir turu oli, ya. Tapi yang lagi ngaji sinau turu oli, ya. Siji wis tak ngain loro nyong jaluk siji, angger si kurang, ya otak jaluk kabeh, ya. Zikir ya ora dituru, ngaji ora dituru, wayahe turu ya ora dituru, ya. Kongkon melek, ya. Dikuat-kuatna, ya. Dikuat-kuatna, ya. Nah, jangan nanti ya wis lagi sinau kowe dikuat-kuatna, ya. Dianggap setan ya setan, lagi lawan setan ya setan, lagi lawan ngantuk ya ngantuk, ya tapi dilawan. Orang gede orang cilik, ya bocah cilik ya kudu dilawan, apa mana bocah sing wis gede, ya. Karena esuk kowe tangi esuk ora krungu bocah gede tok, bocah cilik pun ya kudu tangi esuk, ya kudu tangi esuk, ya. Perkara ilmu mlebu apa orang, kowe urusane kusala, urusane nyang kowe kon melek, ya anggar melek kowe berarti ya sadar, ya. Tapi anggar kon turu, ya itu kan berarti sangel, ya karo wong turu, ya ngomong ya ora krungu, ya jerit-jerit ya ora krungu, ya ana wong nglakoni apa ya ora weruh, ya tapi anggar melek kan bisa weruh, bisa krungu, ya. Paham tak dudu urusane nyong, ya sing urusane nyong ketika sinau kon melek,
ya. Merhatikna ya syukur, orang merhatikna ya pokoknya intinya siji ya, angger ngaku-ngaku ya lagi sinau, orang merhatikna turunan terus ngaku nyong pernah ngaji yo tang jenengan ya kowe. Ngaji apa? Ngaji kasih yang bar subuh. Apa sih dikaji? Bulan angger ngaji turu. Ya mau sungkan orang ngaji ya. Ngaji apa? Ngaji ngerti, oh ngaji gue ya hadis wal fi fadhail Quran, nerang apa dan oh nerang Quran ya gue baru ya sing pas cocok, berarti sejalan dengan apa yang diajarkan oleh lama, bahwa gue rane sing faham wa alhamaha ya taqwa ya. Dan ini wa fi hadzal manhaj fil mu'amalati ma'al fitratil basyariyah wa ma'al hajatil haqiqiyah li hadhil fitrah ma yamla'ul hayatu sa'adatan wa nuran wa tuma'ninatan wa rahah ya. Dan orang yang menyadari tentang hal ini, bahwa segala sesuatu perbuatan kita itu sesungguhnya muaranya atau intinya ya, ujungnya hulunya adalah kepada ketakwaan ya, ya, penyaksian pada syahadat ya, ya pada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai fitratul basyariyah ya, sesuai dengan apa namanya, fitrahnya menungsa ya. Kembali kita ingatkan bahwa manusia itu kan ruh dan jasad ya. Ruh mulai terbentuk atau mulai diberikan 4 bulan setelah terbentuknya atau bercampurnya ya sel laki-laki dengan sel perempuan di dalam rahim ya, 4 bulan. Dan itu wa nufikha fiha mir ruhi ya, ditiupkan ruh, yang ruhnya itu asalnya dari siapa ya, bagian dari ya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ketika itu sudah ditanyakan ya, qalu alastu bi rabbikum istitakoni, nyong kowe pangeranmu apa dudu? Kabeh semua makhluk di dalam rahimnya menjawab bala syahidna ya, nggih ya kula nyakseni pangeran ya. Tapi setelah lahir ini menjadi lupa ya, lupa atau dilupakan. Maka dalam studi menungsa manusia yang kamil itu ya disebut dengan keadaan sekarang ini, kamu yang sekarang ini, itu kita sebut biasanya dalam studi apa namanya, ilmu sosiologi atau psikologi itu fenotip namanya ya. Ya, dan rumusnya fenotip itu apa? Yaitu apa namanya, alami atau genetik ya, dengan ya lingkungan ya, yang persentase genetiknya itu 20% ya, lingkungannya 80% nah, jadi setiap manusia beriman atau tidak beriman itu punya potensi genetik 20%. Maka tadi 80% lingkungan inilah yang karena jauh lebih besar, 4 kali lipat, inilah yang menyebabkan kemudian kesadaran manusia tentang keimanan tadi itu terkadang tidak kelihatan. Orang ada yang hidup di 80% saja, apa dari lingkungan. Inilah yang dikatakan kemudian bisa dikatakan wong sing urip apa anane bae lah ya, mengikuti aliran sungai apa ya, bagaimana air mengalir sajalah ya. Itu yang hanya menyadari pada 80% lingkungannya. Itu pun kalau 80% lingkungan wis ngerti, saya ini di lingkungan yang baik ya, semuanya baik, ini baik-baik semuanya, tapi dia tidak menyadari tentang genetikanya. Maka ada ilmu baru dinamakan epigenetik ya. Jadi bagaimana membuat lingkungan yang berlandaskan pada genetika ini ya. Genetika kita itu apa ya, orang yang beriman, maka lingkungan apapun ya, kalau dalam itu ya 20% ini keimanan ya, wilayahnya keimanan, maka 80% lingkungan apa saja ya yang membentuk kita ya seharusnya menyadarkan kita bahwa kita adalah orang yang beriman ya.
Maka semuanya harus disangkutkan kepada Allah, tapi bukan sembarangan kemudian wis takdir ya, hanya wis takdir kayak gini ya, yang wis takdir, padahal belum ada kesadaran tentang dirinya sendiri ya. Gampangnya orang bisa menghubungkan ya, tidak bisa menghubungkan ya secara rinci tentang hubungannya dengan Allah. Ini fitratul basyariyah, fitrahnya menungsa itu ya tadi iman tadi ya. Jadi keimanan itu sudah menjadi fitrah, tetapi tadi tertutup ya oleh lingkungan yang berbeda yang kemudian ya menghilangkan hajat al-haqiqiyah ya. Dihadil fitrah ma yamna au al-hayat sa'adatan wa nuran wa tuma'ninatan wa rahan ya. Dan orang-orang yang menyadari fitrah menungsa ini ya, maka akan hidupnya itu akan dipenuhi dengan kebahagiaan, dengan cahaya, dengan ketenangan ya. Jadi uripe kowe anteng, kalem ya. Kemarin saya katakan tombolnya hanya dua. Dalam keadaan apa ini? Saya dalam keadaan susah, maka tombolnya ada di bawah sabar. Oh, saya dalam keadaan senang, tombolnya ada di atas syukur ya. Sabar syukur, wis itu dong ya. Apapun keadaannya ya, itu dong. Saya harus hanya yang lagi susah, ya wis sabar, selesai ya. Alhamdulillah yang lagi senang, ya syukurlah, bersyukurlah. Sudah semudah itu sesungguhnya kalau kita menyadari ya. Tapi orang kan kemudian banyak yang ketika susah tidak sadar, atau kebalikannya, ketika susah dia sadar. Ya Gusti nyomurip kok susah nemen, ya orang bisa, kayak orang bisa, ini orang bisa. Tapi tidak pernah berpikir ya Gusti Allah pengen nyong kayak gini ya. Sabar itu bukan kemudian terima terus kayak wong ngaplang-ngaplang apa wis membeli temen kenang apa ya ndak ya. Sabar itu justru malah sifat yang atau pendorong yang sangat kuat untuk melakukan sesuatu ya. Ketika dalam keadaan susah, terpojok dan lain sebagainya, itu orang yang bersabar ya, itu adalah sabar apa? Sabar dalam menemukan solusi. Dia akan terus bekerja ya, supaya hidupnya itu kemudian ya tidak selalu dalam keadaan sempit ya, atau kesempitan itu dia bisa terima, dia bahkan bisa manfaatkan ya untuk meningkatkan ya derajat hidupnya ya. Contoh wong sabar ya. Ya, contoh orang sabar itu seperti ini, orang sukses ya. Orang dulu apa ya, banyak ya. Kalau kita misalkan, kita anggaplah bahwa kesabaran itu juga berbuah kepada duniawiyah materi ya. Ya, contoh penemuan ini ya, penemuan apa lampu ini dulu ya, siapa namanya, Thomas Alva Edison lah misalkan ya. Itu kan percobaannya berapa kali ya. Ada yang mengatakan sampai 10.000 apa 1.000 kali gagal ya. Kalau dia bukan orang sabarnya sabar yang pasrah, mungkin hanya 7 kali, 11 kali. Nah kita wis takdirnya orang bakalan bisa gawe lampu ya, berhenti ya. Tapi tidak ya, karena kesabarannya itu dia terus bikin ya, sampai kemudian berhasil ya. Sampai kemudian berhasil ya. Hampir semua penemu seperti itu ya. Dan sekarang ini ya dijadikan motivasi, banyak dijadikan motivasi oleh orang-orang, para motivator itu biasanya dalam hal usaha ya. Bedanya usaha nih wong sabar kalau orang sabar, ketika sabar itu dia berusaha menemukan celah dalam dirinya, kesalahan dalam dirinya yang menjadikan dia tidak berhasil ya. Jadi sabar itu bukan terima wis pragat, enggak. Sabar itu menemukan kesalahan atau kekeliruan dalam dirinya yang itu harus dijadikan apa, dicarikan solusi ya. Kalau dalam bisnis misalnya, oh saya kurang dalam hal ini ya, maka bagaimana ini dipecahkan supaya hilang ya, maka akan berbuah kesuksesan ya. Ya, mesti akan berbuah kesuksesan, sa'adah wa nurun wa tuma'nina wa roha,
Qala Allah Ta'ala alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid. Ini sesuai dengan dawai Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat Ibrahim nih ayat 1-2 alif lam ra kitabun anzalnahu ilaika ya, kitabun kitab Al-Qur'an ini ya yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fungsinya apa? Litukhrijan nasa minadh-dhulumati ilan nur, untuk mengeluarkan, supaya ya Rasulullah itu ya punya tugas mengeluarkan manusia minadh-dhulumati. Kenapa? Manusia begitu lahir ya itu minat fidzulumat ya, dalam kegelapan, artinya dia tidak tahu ya mau kemana mau bagaimana, karena wong orang ngerti. Jadi apa jare sing nudunakan ya, sing lahir emang keluarga Buddha misalkan ya, dia akan ditunjukkan pada jalur atau lingkungan ya, agamanya Buddha misalkan ya kan. Makanya waladin yuladu alal fitrah, fitrahnya manungsa kue iman, tetapi fa'abawahu ayyun nasirahu ayyun ayyuhawidu ayyun nasirah ya, atau ayyus nama, mau Islam mau Yahudi mau Nasrani, itu lingkungannya ya. Karena kita lahir fitrahnya kita itu iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi wong bayi yes, kita mau masuk bayi ngerti, bayi orang ngerti ya, bayi memang tidak ngerti, tapi dia sudah punya pengetahuan ya. Menungsa sekitarnya ini hanya memberitahukan ya, atau memperlihatkan pengetahuan tersebut ya. Jadi kalau mau dianggap kon ki saiki sesungguhnya pinter kabeh ya, apapun yang saya ajarkan, ngaji apa baik, kon kowe sebenarnya terutama berkaitan dengan iman, kon sebenarnya bisa ngerti ya, fitrahnya itu sudah punya pengetahuan ya. Tapi pada kelalen kabeh karena lingkungannya. Maka kayak ngaji, wirid dan apa itu ya fungsinya apa? Ngelingaken sadar ya. Maka wong eling itu wong ngerti itu kan hanya seperti itu toh. Oh jebule kayak kowe loh, berarti kon asale urung ngerti. Wis ngerti sesungguhnya ya, cuma urung ana sing nudunna ya. Nah lingkungan yang menunjukkan ya. Apa dikira orang yang ahli biologi kemudian dia baru belajar biologi? Tidak, dia sudah ahli dalam itu. Lingkungannya yang menunjukkan dia pada ahli biologi. Akhirnya dia menemukan dirinya dalam jadi seorang ahli yang intinya pada apa? Ketuhanan tadi. Ya, kesadaran bahwa ya kembali kepada fitrahnya melalui jalur apa? Jalur biologi. Melalui jalur apa? Jalur matematika. Nah, jadi gampangannya wong pan mlebu surga kuwi dalane akeh nemen. Dianggap misalnya lah kono ora tau ngaji fikih, ora tau ngaji apa, ngajine kur matematika, ngertine kur ahli matematika, ahli biologi. Jangan dikira kalau muslim seperti itu ya mentok muncul ya kesadarannya pada kesadaran tauhid. Ya. Ya, kesadarannya pada kesadaran tauhid, fitrah manusia. Maka dia sudah keluar dari zulumat. Zulumat itu ya kegelapan dalam hal ini ya kebodohan ya apa namanya ya lingkungan. Kalau bahasa kita mungkin kalau mau gampang ya kita wis ana matahari wis genah anak raya wene iki misalkan matahari wis genah anak ya kita tahu, tapi sing merusak Pak ya ngenteni ya. Kalau ada awan mendung ya ora katon ketutupan ya tetep peteng. Tapi kita tahu bahwa mataharinya ada, bukan tidak ada ya, tertutup ya. Maka ketika dibuka tutupnya baru kelihatan. Demikian juga kita itu sudah punya keimanan, punya landasan dasar pengetahuan, segala pengetahuan, bukan hanya satu pengetahuan, segala pengetahuan ya. Tinggal yang menyadarkan itu lingkungannya kita, lingkungan mana ya. Asalnya ketika kita ngaji lingkungannya fikih, ya kita sadar melalui fikih. Dengan fikih kita sadar, ya. Ada yang dengan tafsir kita sadar,
Dengan hadis kita kemudian sadar, ya, dengan apapun ya kemudian kita menjadi sadar. Tapi syaratnya bi'idni rabbihim, ini juga penting, bi'idni rabbihim, dan ini sesuai harapan, ya inilah kepasrahan pada rububiyatillah, ya. Oh Gusti Allah sing apa ini, kapan waktune kowe karepe Gusti Allah, tugasmu itu hanya selalu kalau dalam keadaan fitdharoi ya sabar terus, jalani, cari terus ya. Bukan kemudian berhenti pasrah, sabar wis lah nyawis takdire kayak kiye. Seorang bakalan bisa apa-apa, itu berarti menutup dirinya sendiri, ya. Dan lebih parah lagi, terkadang membatasi. Kalau dalam keadaan orang tasawuf itu, orang yang seperti itu membatasi kemampuan atau kudratillah, ya, ini yang lebih bahaya. Yang tahu wis kayak iki wis mentok, wis ora bisa apa-apa, kelakonnya apa baik gagal terus, orang tahu ya, itu ya, pertama dia membatasi dirinya sendiri bahwa seolah-olah dia tidak bisa apa-apa, ya. Yang kedua, yang para kalau dalam pandangan tasawuf itu membatasi kemampuan Gusti Allah, dikira ya Gusti Allah itu orang ngerti, ya wis kon wis tak ngein samene, ya ndak kon ora bakalan munggah maning, ya. Padahal karena kita sendiri yang minta untuk dibatasi. Kalau kita berjalan terus, ya akhirnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya sudah dipastikan, ya kita itu dalam keadaan apapun pasti mampu menghadapinya, ya. Cuma jangan tambahi tombol yang lain, tombol sabar syukur aja, ya. bi'idni rabbihim ila siratil azizil hamid. Allahul ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa wailul lil kafirina min adzabin syadid, ya. Bahwa Allah adalah zat yang memiliki, ya, segala yang di langit dan segala yang di bumi. Wa wailun, dan kecelakaan, lil kafirina min adzabin syadid, bagi orang-orang yang kufur, yang tidak bisa menyadari, ya, tidak bisa menyadari keagungan Allah Subhanahu wa taala, ini mendapatkan adzabin syadid, ya, siksa. Ya, ayat yang kemarin kan sudah dijelaskan, ya, bahwa kita fa imma ya'tiyannakum min hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa man qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira, ya. Tuh pangeran, kenapa saya dibangkitkan dalam keadaan buta, orang weruh apa-apa. Loh, weruhmu kowe waktu nang dunya, bahasanya seperti itu. Sepanjang kamu hidup di dunia, lihatlah, perhatikan, teliti, pahami, sadari, ya. Ini tempatmu untuk menyadari tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah di akhirat sudah telat, ya, sudah jelas. Kalau di akhirat itu sudah diperlihatkan dengan secara nyata, ya. Nah, sudah hasilnya, itulah hasil penglihatanmu di dunia. Kalau di dunia kamu selalu kok ketutup mendung terus, bahasanya tidak menyadari, ya, ketuhanan, keilahiannya Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala apa yang sudah diperlihatkan Allah fis samawati wal ard, ya, baik yang di langit maupun yang di bumi, ya. Coba teliti semut, teliti apalagi hewan, ya, laba-laba, angkabut, ya, teliti apalagi bakoroh, ya, sapi, ya, itu semuanya, ya, menuju kepada kesadaran ketuhanan, ya. Wa wailun lil kafirina inna sabila sa'adatil basyariyah, sabila sa'adatil basyariyah at-tabi'al Islam, ya, bahwa, ya, kebahagiaan manusia itu sesungguhnya, ya, hanya untuk upaya mengikuti at-tabi'al Islam, mengikuti ajaran Islam, syariat Islam, ya. Fahuwa tawisam wahdahul kafil, fahuwa wahdahu iku al-kafilu bi ikhrajil basyariyah min wahdil madiyati wal ilhad. Dengan berislam, ya,
Satu-satunya al-kafil yang bisa menanggung manusia untuk apa? Mengeluarkan dari segala hal yang bersifat matiyah, materi, ya, atau bersifat eksternal. Maka ya sering saya sampaikan ya bahwa berbuat itu tidak usah bukan karena dorongannya dorongan eksternal, karena di dalam diri kita itu sudah punya pendorong ya. Kalau dalam dunia spiritual itu ada eksternal, ada internal. Eksternal itu apa? Yang bersifat materi, semua yang di luar kita ya, semua yang di luar kita. Kayak misalkan yang apaan sinau karena ya yang kancane ya pada sinau ya, ya bukan karena saya sinau untuk supaya saya sadar ya, saya berusaha mencari pengetahuan dalam diri saya ya. Menyadari ikhrajil basira min wahlil madiyah wal ilhad wal habajiyatil khalqiyah wal fasad ya. Ya, kemudian yang karena mempelajarinya hanya dunia eksternal saja, kemudian dia merasa ya, merasa apa? Merasa harus memperbaiki. Oh ini anggar kayak kudune anu ya, kudunya ini ya. Akhirnya muncul sains ya, teknologi ya. Teknologi itu ya kan diharapkan ya memperbaiki menungsa lingkungan ya, memperbaiki lingkungan yang lebih baik ya. Teknologi apapun itu tujuan awalnya diharapkan memperbaiki apapun ya, tapi ternyata nyatanya lebih banyak terkadang juga membawa efek samping kerusakan yang besar ya. Ya, contoh kecil saja teknologi apa ya, ya sekarang ini ya kita sangat mengetahui bahwa teknologi itu ya apa namanya ya, kebergantungan kita pada teknologi itu bisa sangat besar ya. Ini juga kesadaran, harus dibangun kesadaran bahwa teknologi itu hanya wasilah kecil ya. Tanpa teknologi apapun manusia tetap bisa berhubungan ya. Agar ceritanya para kiai malah lebih canggih sesungguhnya ya. Kita pan berhubungan karo sapa bae, teknologi canggih saiki kudu ana sinyale ya, tur sinyale lokal ya. Kon HP ya saiki merek apa bae, isinya apa bae, gawa mengamerika gawa apa, kudu menyesuaikan sana, barane roaming ya, ada roaming. Tapi ulama kita, kiai-kiai kita dulu, para wali itu sorana roaming-roamingan ya. Sudah tidak butuh sinyal ya. Nyatanya apa? Ya nyatanya akeh yang berburu kepada ulama, wali ya. Sing sijine waline wis ora nang dunya ya. Wis ora lintas benua, lintas negara maning, lintas alam ya. Alam barzah, kalau alam dunia itu bisa dilewati. Itu kalau kita menyadari ya, ya, menyadari. Ada banyak orang, banyak kiai, saya banyak mendengar kisah tidak satu dua orang ya yang masih hidup ya, kemudian bisa ngaji ya, ngaji pada kiai atau ulama yang sudah wafat ya. Wafatnya orang tanggung-tanggung, bukan wafat baru 1 tahun 2 tahun ya. Bisa ada yang puluhan tahun, sudah ratusan tahun ya bisa ya. Anggaplah mungkin kalau ada cerita orang yang manakib Syekh Abdul Qadir Jailani ya misalkan, terus ada kesalahan, ini cerita yang banyak, baca cerita salah ya, keliru atau kurang ya, datang Syekh Abdul Qadir Jailaninya, kowe kok nangger macak, kowe kurang ya, anggaplah seperti itu, kurang lafaz min misalkan, atau kurang lafaz an ya, kurang sedikit dong ya, yang dibaca misalnya, itu banyak yang membetulkan ya. Itu ya kesadaran kita bahwa manusia al-kafil bi'rajal min halil madiyah, bahwa jangan sampai kita bergantung pada sesuatu yang bersifat eksternal di luar kita ya. Dan ini mesti coba saja ya, wong sing dekat dengan Allah Subhanahu wa taala punya kesatuan sinyal ya. Kita biasa gampang ngomongin ilmu dilalah ya.
ilmu dilalah itu ya sesungguhnya kalau kita pelajari sejak intinya yaitu ya pada tadi itu bahwa tidak putus sinyal ya. Nah, contoh yang sering kita ya dengar ya, dian kabeh wong pernah lah ya, ya, apa namanya dilalah ya, orang lagi tidak butuh apa-apa atau apa-apa, lagi kepingin apa terus hanya kerentek saja ya, terus kalau dilalah ada yang sesuai ya, dari arah mana saja ana sing nyediani ya. Saya tidak bisa nelpon, tidak bisa apa ya, terus kok dilalah ketemu kanca wis 20 tahun 30 tahun lewat misalkan nang mobil macet ya, orang bisa apa-apa, sepi bengi lah ya, padahal aduh sinyal langka, ana sinyal barang ditelepon pulsa enteng, waduh kepriben kayak bingung ya, merasa dia tidak bisa apa-apa ya, tapi sadar kemudian ya Allah kayak pipen ya, muncul tombol sabarnya misalkan fiturroi kesusahan dilalah kok ono wong liwat ya, terus dileng jebule kon kaya si anu oh iya alune ya iya ya Allah wis rong waktu ngapa ki ana ini ya. Loh itu keterlibatan siapa? Sinyal ya ora ana, telepon ya ora tahu, siapa yang menemukan ya. Ya, atau dilala wong pan ketemu pan mana, pan marani maring omahe ya. Sing luwih cetha maning ya. Nyong pan maring Surabaya misalkan ya, kira-kira daerah nang di Gresik apa Lamongan ya. Ya. Apa arane wis pan marani mana macet mobilnya atau apa dan lain sebagainya, dilalah jebule sing pan kita parani lagi pan maring Gresik atau maring endi ketemu lah nyong pan maring omah kon pan maring Surabaya kok ke mobilnya macet ini lagi pan maring di mene iya nyong biasanya orang liwat mene ya, tapi wong nang kana kayane lagi ana macet ana demo nyong liwat mene lah ketemu nang kene ya. Ilmu dilalah itu bukti ya bahwa ketuhanan Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu ya yang ngatur semuanya. Tapi seringan orang kita tidak sadar ya, susah ya, dalam arti susah itu kudu dilatih. Tanpa dilatih ya susah ya, bisa mustahil orang menyadari ya. Dianggapnya peristiwa seperti itu ya biasa saja ya, tidak menyadarkan diri ya. Ila izzis salamat, dan ini menghindarkan dari wal habjiyatil khalqiyah wal fasad, dan kerusakan ya. Kalau itu kan jadi rusak ya. Ya ana wong aduh sinyal lah percuma ya HP larang kayak apa lah kagunane ya, pulsa lah kain nak orang bisa ana sinyale priben ya, ngamuk ya, tidak ada ya solusinya ya. Tapi kalau dengan kesadaran ila izzis salamatil fitrah wa tauhid, menuju pada keselamatan fitrah dan tauhid, wa raqi wal khalqis sadid ya, dan munggah ya, naik ya, artinya kita apa ya namanya saleti, kalau saya wis munggah kelas ya. Jadi wong agar kon misalkan pernah sering gue ya, bahwa saya tidak pernah bergantung pada apapun yang bersifat eksternal. Nah, anak HP orang bisa dihubungi, orang bisa ya wis biasa saja ya. Qadilalah orang bisa dihubungi, ketemu ya, atau ada orang lain yang menghubungi ya, ada orang lain yang ini ya, dan lain sebagainya ya. Ini adalah kesadaran kita bahwa ya, tentang tauhid ala izzis salamatil fitrah wa tauhid ya, fitrah kita beriman tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, dan tauhid menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya. Gue kesadarannya menungsa melalui apa ya, melalui mempelajari Al-Quran sebagai ya panduan utama, dipahami sepahamannya, dipelajari melalui arah mana saja ya. Agar santri ya orang wajib maca tok ya orang wajib, orang apa wajib, lebih dari wajib lah. Kalau orang awam tak mungkin ya wis bisa maca ya cukup, tapi yang santri ya aja ya, harus bisa membedah, memahami
mau jadi apapun ya, tidak hanya sekedar hafal ya, itu adalah nilai plus besar ya. Agar bisa hafal, mau mempelajari apa itu lebih mudah ya. Tapi memahami juga tidak kalah penting, supaya menyadari ya, minimal meskipun orang hafal, orang ngerti, orang maca, tapi saiki kayak ngerti sadar ya. Kalau kita punya sumber pengetahuan, roh dalam tubuh kita itu full ya, full, tinggal pemicunya dari mana. Maka begitu kita nemu ya, oh kayak gue ya, berarti itu sesungguhnya dalam diri kita, bukan dari luar gara-gara ya, gara-gara diberitahu ya, itu kemudian kita menjadi ya, sadar. Tapi sesungguhnya kita sadar, nangkep ya. Yang nyekel singkana orang juga orang oli-oli karena orang sadar-sadar. Tapi begitu kita sadar, nangkep, dilempar sekali kita ketangkep sinyal. Kalau bahasa saya gampangnya, sinyalnya wis pada, wis ngeklik ya ngerti ya. Jadi dalam diri kita ada faktor eksternal itu pemicu, begitu masuk, oh iya ya. Sebab tanpa itu ya tidak mungkin kita dijejeli apapun. Kalau kita sinyalnya di dalam tidak ada yang terima, ya orang bakalan nanjok ya. Makanya saya ngomong panjang supaya kamu pokoknya jaluk tangi itu ya kayak gue ya. Intinya bukan ya dalam 1000, sejuta ucapan saya 1 jam atau berapa setengah jam ini, yang ada 1-2 kata sing nyambung sesuai dengan apa yang ada dalam diri kamu itu, kok nyambung secuil ya, kayak orang gawe jaringnya apa kayak lapet apa kan siji-siji ya. Kalau terus kayak suwe-suwe kan sambungannya akeh ya, sambungannya akeh ya. Tapi yang ngerkono sadar yang ngomong sampai umbrus sabiraha ya, wong di situ sinyalnya orang katon, orang buka, orang apa ya, orang anjuk ya, orang anjuk ya. Intinya supaya kita bersama-sama. Kalau dalam teori yang lain yang saya pelajari itu ada gelombang ya, teori gelombang. Kalau kita gelombangnya sama bareng-bareng ya mesti nanti akan ada ketemu ya. Pada urip nang dunyane kok suatu saat bisa ketemu. Wong Inggris, wong Amerika bisa ketemu. Kenapa? Karena pada nang dunyane ya. Kalau kita belajar gelombangnya sama ya, mungkin nanti ada ketemu ya. Urusan di sing ditemukna itu karepe Gusti Allah ya. Ya, tapi yang jelas kamu harus sadar, saya sadar ya, bareng-bareng ya, nanti baru kemungkinan bisa ketemu ya. Inna taqaddamal basyariyatal mahdi wa talaqi matalahu fi sa'atiha wa rabbiha wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shighara. Allahumma yassir lana kulla 'asrin innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta ya fatah iftah lana abwaaba liqawa ma'rifatik wa anta ya alim alimna mimma nakhaf alimna ma yub'aduna an ma'siyatik alimna ma yuqarribuna ilaika wa la iradak alimna ma yanfa'una min ulumi dini wa dunya wal akhirah wa wafiqna bi amal bi a'mal salihah sabbitna lana hajal istiqamah wa idza wajibatin adamati yaumal qiyamah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar wa sallallahu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin nafani wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.